كذب وعصى ثم ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirina wa ashabihi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kembali kita mendapat karunia serta nikmatnya sehingga bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban sebagai muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjemaah. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat utama beliau, para zuriat beliau, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami sampaikan laporan keuangan Masjid Al-Hudri untuk edisi Jumat 29 September 2023. Diawali dari penerimaan, yakni saldo kas Jumat lalu, yaitu tanggal 22 September 2023 sebesar Rp3.424.000. Kemudian ditambahkan dari pendapatan selama sepekan, yakni dari kotak-kotak amal yang ada di Masjid Al-Hudri sebesar Rp2.277.000. Jadi jumlah penerimaan Rp5.701.000. Kemudian pengeluaran yang pertama, kegiatan salat Jumat tanggal 22 September 2023 sebesar Rp975.000. Berikutnya pengajian rutin yang dilaksanakan 2 kali, yaitu tanggal 24 dan 26 September 2023 sebesar Rp1.000.000. Jadi pengeluaran selama sepekan Rp1.975.000.
Untuk itu kepada jemaah sekalian kami sampaikan bahwa saldo kas Masjid Al-Hudri hingga hari ini tanggal 29 September 2022 sebesar Rp3.726.000. Pengurus Masjid Al-Hudri Ketua tertanda Dr. Hendro Kuncoro dan Bendahara Haji Ahbar. Selanjutnya jemaah sekalian, kami telah menerima infak sebesar Rp50.000 dari hamba Allah dan mohon untuk dibacakan atau sedekah Al-Fatihah, pahalanya ditujukan kepada almarhum dan almarhumah. Yang pertama, Ayahanda Adan bin Acat, Bunda Hadijah binti HM Amin, Dinda Haja Norsehan binti Dargum. Baiklah jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada nama yang sudah disebutkan tadi. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan undangan dari takmir Masjid Besar Al-Muhajirin, yaitu tentang pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita selama ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau 30 September 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Besar Al-Muhajirin, Jalan Pemuda 1 Samarinda. Sedangkan untuk penceramah yaitu Guru Haji Adi Rahman, pimpinan Majelis Mubin Al-Bashir Banjarmasin, dan Qori yaitu Ustadz Abdullah Al-Makki. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takmir Masjid Besar Al-Muhajirin Ketua Dr. Anda Haji Darmansyah dan Sekretaris Asep Ridwan. Terakhir jemaah sekalian, kami sampaikan petugas sholat Jumat hari ini. Khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustadz Muhammad Hamdan, kemudian Bilal Al-Ustadz Muhammad Wahdi. Adapun pelaksanaan sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan pukul 12:04 waktu Indonesia Tengah. Jemaah sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa Makkah wal Madinati wal haram Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim
وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل من أصول الإيمان حب الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل رسوله رحمة للأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العارفين برب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن شغلهم بأخلاقهم من المؤمنين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسlimin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya baik di dunia begitu juga di akhirat. Alhamdulillah, kita sekarang ini masih berada di bulan Rabiul Awal,
yakni bulan bersejarah bagi umat Islam, bulan di mana seorang insan pilihan yang mulia dilahirkan ke dunia ini, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan nikmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan lahirnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah, marilah kita selalu tingkatkan kecintaan kita kepada beliau dengan mengikuti jejak langkah beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan mempelajari sirah perjalanan hidup beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, alangkah besarnya jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin dan kepada semua manusia. Karena dengan sebab adanya Nabi kita dan tersiarnya agama yang dibawanya, dapatlah manusia mengetahui kedudukannya sebagai manusia yang harus hidup berbeda dengan makhluk yang lain. Sebab manusia itu adalah makhluk Allah yang diberikan akal dan pikiran dan diturunkan agama atasnya, yang dengan itu mereka dapat membedakan antara baik dan buruk, manfaat dan mudarat, halal dan haram, hak dan batil. Maka dipilihnya yang baik dan ditinggalkannya yang buruk, dikerjakannya yang manfaat dan disingkirkannya yang mudarat, dipergunakannya yang halal dan dijauhkannya yang haram, diambilnya yang hak dan dibuangnya yang batil. Tetapi semua alat pembeda itu, yakni akal dan agama, menjadi gelap bagi manusia dan tidak dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya kalau hatinya tidak tunduk dan jiwanya tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang mempunyai akal dan beragama masih memilih yang buruk, yang mudarat, yang haram dan yang batil. Sebab hati dan jiwanya sudah diserangi oleh hawa nafsu dan bujuk rayu syaitan. Maka oleh karena itu, hendaknya hati dan jiwa kita tunduk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala agar alat pembedanya itu dapat digunakan menurut yang sepatutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berbakti kepada Allah, niscaya Ia akan adakan bagi kamu pembeda dan dihapuskan dari kamu kejahatan, dan Allah mengampuni kamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Pembeda di sini maksudnya ialah kekuatan hati yang bisa membedakan antara hak dan batil, halal dan haram, baik dan buruk. Lebih tegasnya lagi diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Quran itu tidak sak padanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berbakti. Maka contoh bakti yang sebenarnya seorang hamba kepada Tuhannya dan contoh khidmat seorang hamba yang telah menyediakan dirinya buat kepentingan manusia, tidak ada kita dapati yang lebih utama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu besar kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang sudah kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia mengangkat seorang daripada hambanya menjadi orang pilihan, menjadi utusannya dan rasulnya yang penghabisan. Beliau ditinggikan sebutannya mengatasi yang lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak." Bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu dan kami telah turunkan beban daripadamu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan bagimu. Satu kali saja Allah naikkan dan tinggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap selama-lamanya naik dan tinggi, tak dapat diatasi oleh siapapun juga. Tidak ada di dunia ini satupun pemimpin atau orang yang terkemuka yang lebih banyak namanya disebut tiap-tiap hari oleh pengikutnya lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti untuk mengajak dan memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan salat, yakni azan namanya, disebut
dan diperdengarkan berulang-ulang, disuarakan dengan keras. Dan nama beliau juga disebut di dalam solat 5 waktu sehari semalam dan solat-solat sunat yang lainnya ketika membaca tasyahud. Bahkan kalau orang mau memeluk agama Islam, yang pertama sekali harus diucapkan dan diakuinya sesudah nama Allah ialah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeknya, miliaran umat Islam di seluruh dunia setiap hari, siang dan malam menyebut dan membesarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhunjam benar dan masuk mesra ke dalam hati sanubari tiap-tiap muslim, lebih dari segala yang dapat dipikirkan otak manusia. Masuknya ke dalam hati sanubari itu menembus cinta dan taat, patuh dan setia kepada beliau. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memperbanyak bersalawat kepada beliau supaya ikatan hati kita bertakluk kepada Nabi kita dan anggota badan kita dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada jalan yang benar, diteguhkannya iman kita supaya kita tetap taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan dosa keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nazala 'ala Muhammadin wa huwa haqqun min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matasad ainum binadari wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا من برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.